siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para ikhwan yang kami hormati, yang kami muliakan, kembali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sekian banyak nikmat kepada kita pada subuh Sabtu terakhir di bulan suci Ramadan. Seperti biasa, kajian kita dari Masjid Ar-Rahmah 2 Komplek Green Forest, kami senantiasa menyampaikan mentadaburi Al-Quran berdasarkan apa yang kita baca pada saat salat subuh. Alhamdulillah, pada Sabtu subuh ini kita sampai pada surah Thaha yang akan kita kaji dan dibaca pada rakaat kedua tadi, ayat ke-24 sampai 36. Selawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita risalah, menjadi penyambung kepada kita disampaikannya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk, sebagai sifat, sebagai berkah, sebagai rahmat, dan banyak lagi fungsi-fungsi yang lain, memberi kabar gembira, basyirah wa nazirah, sekaligus juga adalah peringatan. Ini adalah sebuah kehormatan bagi umat manusia generasi terakhir, di mana diutus seorang nabi yang mulia oleh malaikat Jibril yang mengantarkannya wahyu, adalah malaikat yang paling mulia. Juga umatnya yang mengikutinya ya adalah akan menjadi umat yang termulia. Sebelum menjadi orang-orang yang bertakwa pun, Allah Subhanahu wa taala sudah mendeklarasikan bahwa Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di surah yang ke-17 ayat 70. Walaqad karramna Bani Adam. Jadi anak cucu Adam itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi kesempatan hidup di dunia, bisa berjalan, mengarungi lautan juga, diberi rezeki yang baik-baik, ya. Juga dilebihkan dari segi sekian banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ikhwan sekalian, pada subuh ini kita akan menyimak berkaitan dengan beberapa doa Nabi Musa alaihissalam. Kita mengetahui bahwa Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaumnya, terutama untuk mengingatkan kepada Fir'aun yang telah kita bahas sebelumnya juga, bahwa Fir'aun telah melakukan kezaliman yang besar, yaitu melakukan pembunuhan secara terencana, tersistematis dari generasi Bani Israel yang laki-laki, sementara yang perempuan ditinggalkan. Sebutkan di dalam Al-Quran beberapa ayat di surah Al-Baqarah misalnya. Kemudian juga mengeksploitasi, memperbudak Bani Israel, sehingga Nabi Musa diutus untuk mengingatkan Fir'aun. Sekejam-kejamnya Fir'aun,
Nabi Musa diutus tidak dengan kekerasan. Selalu diingatkan untuk melakukan perkataan, menyampaikan perkataan yang lemah lembut. Qaulan layyinan. Jadi yang lemah lembut. Walaupun Firaun itu sangat kejam. Nah, kita pernah menyampaikan bahwa Nabi Musa alaihissalam agak keberatan untuk berangkat kembali ke negeri Mesir dari negeri Madian, karena salah satu di antaranya, dua di antaranya, Firaun yang pernah melindungi, terutama istrinya Asia pernah melindungi ya Musa waktu masih kecil, sehingga tidak termasuk orang-orang yang dibunuh ketika diambil dari sungai Nil setelah dihanyutkan oleh ibunya. Dan yang paling besar problem yang dihadapi oleh Nabi Musa adalah pernah melakukan tindak kriminal, yaitu membunuh salah seorang bangsa Mesir karena membantu seetnisnya, sesukunya, sekaumnya Bani Israel yang berkelahi dengan bangsa Mesir. Tetapi Nabi Musa AS tidak sengaja, dan dia sudah minta ampun, ya sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah problem yang dihadapi oleh Nabi Musa. Nah, sehingga Nabi Musa pada ayat ke-23 surat Taha kemarin kita informasikan bahwa disuruh pergi, izhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah ya ke Firaun, dia benar-benar telah melampaui batas. Dan di surah Al-Qasas disampaikan bahwa ternyata Nabi Musa ini tidak hanya sekali diperintahkan untuk pergi, ya, sampai 3 kali diperintahkan, ya. Yang kedua diperintahkan pergilah bersama saudara Harun, ya. Pernah disampaikan lagi izhaba, maksudnya berdua, Musa dan Harun, gitu ya. Jadi sampai 3 kali diperintahkan, saking beratnya. Nah, tapi ada resep setelah diberikan 2 mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa kekuatan, ada beberapa kelebihan diberikan kepada Musa untuk menghadapi Firaun. Yang paling utama adalah status kenabian dan juga sebagai ilmu. Ya, disebutkan di surah Al-Qasas itu bahwa dia diberikan ilmu setelah dia mencapai usia dewasa, dan juga status kenabian. Yang merupakan mujizat sudah dibahas pekan lalu adalah tongkatnya bisa menjadi ular besar, dan dipertunjukkan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang saya amati, yang saya cermati, itu 5 kali dipertunjukkan tongkatnya Firaun bisa jadi ular. Yang pertama ketika dia baru dipanggil oleh Allah, saya bacakan juga tadi di rakaat pertama, yaitu ketika pertama kali dipanggil oleh Allah, disuruh ya melemparkan tongkatnya, ya. Kemudian dia lemparkan dan jadilah dia ular. Yang kedua, pada saat ketemu dengan Firaun juga dipertontonkan. Yang ketiga, ketika bertarung dengan para pesihir, ya, dari bangsa Mesir. Jadi para pesihirnya dari Firaun. Yang keempat, ketika dipukulkan untuk membelah lautan, ya, Laut Merah. Yang kelima, ketika dipakai untuk memukul batu sehingga keluar 12 mata air sekaligus, karena sukunya Bani Israel ada 12, dan sekali dipukul keluar 12 mata air. Nah, baik, setelah Nabi Musa sudah diberikan mujizat, sudah statusnya sudah jelas juga, diberi ilmu. Selain itu tangannya pun kalau dikeluar masukkan dalam ketiaknya dikepikan terus keluarkan bercahaya. Musa masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan doanya ini bisa kita gunakan. Kayak saya kasih judul di kekuatan doa-doa Nabi Musa atau kedahsyatan doa Nabi Musa. Ya. Karena doa Nabi Musa ini bagus dipakai untuk
kalau mau ada kegiatan. Misalnya orang mau mengajar pakai ini, atau orang mau pidato, atau yang lain-lain, karena segala urusan. Kita ucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini dia doa Nabi Musa setelah diperintahkan untuk pergi mendakwahi Fir'aun dan kaumnya. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nah, ini karena berat, artinya sangat berat untuk datang mendakwahi atau memperingati Fir'aun. Dan mudahkanlah untuk urusanku, ya. Fayassirli amri, berkaitan dengan segala urusan. Amri artinya ianya itu menunjuk pada urusannya Musa alaihissalam. Ya, segala urusannya bisa dimudahkan. Satu lagi adalah minta supaya wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Nah, ini yang berat ini. Kalau bahasa kampusnya ini saya sering mencontohkan sebagai kecerdasan mengkomunikasikan kepentingan, menyampaikan kepada seseorang, ya, atau kepada halayak apa maksud kita. Banyak orang panjang berbicara tapi belum tahu apa yang disampaikan. Ada orang berbicara sangat simpel, sangat sederhana, tetapi pesannya sampai. Kadang-kadang berliku-liku tetapi penuh sayap kalimat-kalimat, kata-kata mutiara, tapi juga tidak sampai. Itu juga tergantung hati dari orang yang audiens kita. Ya, kalau kita mengajar juga sedemikian. Ya, sebanyak-banyaknya mahasiswa belum tentu semuanya bisa menyimak apa yang kita sampaikan. Nah, kita senantiasa berdoa supaya kita dilenturkan dari kekakuan dari lidah, ya, karena juga sering salah ucap. Nah, juga agar mereka mengerti perkataan, ya, yafqahu qawli. Nah, ini mengerti perkataan itu penting karena komunikasi antara komunikan dengan komunikator, gitu ya, kita dengan audiens itu tadi belum tentu dia mengerti. Mengerti itu artinya dia paham sampai ke hatinya. Biasanya kalau kita sebut mengerti itu sampai ke dalam. Kita minta orang untuk memperhatikan. Kata kuncinya, kata dasarnya adalah hati. Karena kalau orang tolong diperhatikan, itu maksudnya supaya hatinya itu melihat pada atau mau menyimak apa yang disampaikan. Ya, tidak cukup hanya dengan dengarkan, gitu ya, tapi biasanya menggunakan perhatian. Ya, itu berarti sungguh-sungguh kita memperhatikan. Nah, inilah doanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi selain itu dia juga minta kepada Allah supaya dijadikan saudaranya Harun, waj'alni waziran min ahli, dari keluarganya. Itu maksudnya adalah Harun akhi. Harun adalah saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Harun? Karena dalam catatan, dalam berbagai sumber menyebutkan bahwa Nabi Harun ini lebih lembut, ya, suaranya, gitu ya, sehingga bisa menyampaikan juga qaulan layyina yang disebut tadi. Kalau Nabi Musa ini keras, ya, tapi secara psikomotorik fisiknya sangat kuat. Ya, bayangkan bangsa Mesir tadi yang ditinjunya sekali tinju langsung terkapar dan meninggal di tempat. Inilah kesalahan sehingga Nabi Musa AS dikejar-kejar. Nah, dia minta supaya dijadikan Harun sebagai temannya dalam segala urusan. Nah, juga sekaligus untuk sama-sama bertasbih kepadamu. Jadi ini kalau kita bahasa kita supaya dia bisa selalu bertasbih bersama-sama nih. Ya, kalau salat tentu berjamaah. Karena kalau kita berjalan ada dua orang, sempurnalah. Kalau kita sendiri tidak bisa berjamaah, tapi kalau sudah berdua ada temannya untuk ini, saling mengingatkan, juga untuk waspada. Ya, tetapi Musa tetap sebagai pemimpinnya, walaupun dia saudaranya juga diangkat sebagai utusan. Ya, supaya banyak bertasbih padamu dan wanaskuraka katsira. Ya, ini tujuannya tadi supaya banyak bertasbih dan banyak mengingat. Jadi seberat-berat urusan selalu dan biasa kita bertasbih dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami ya. Innaka kunta bina basira. Jadi Musa meyakinkan, menyampaikan juga bahwa dia benar-benar yakin percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat mereka, keadaan mereka. Jadi ada jaminan bahwa mereka akan hidup. Dan di surah Al-Qasas juga diingatkan ketika dia disuruh sudah sampai 3 kali disebutkan dia belum bergerak, Allah mengingatkan bahwa kami senantiasa melihat kamu dan akan membantu, dan jelas sekalian akan memenangkan ya pertarungan kalau ada pertarungan dengan Firaun dan bala tentaranya, dan sudah dibuktikan. Nah, Allah langsung berfirman ini, qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, sungguh telah diperkenalkan permintaanmu wahai Musa. Jadi ya permintaannya tadi dimudahkan segala urusannya, dilepaskan dari kekakuan lidahnya, kemudian mengerti perkataannya, dimengerti oleh orang yang didakwahi, ya juga diangkatnya Harun sebagai pembantu untuk menemani Nabi Musa. Dan ini dibuktikan sampai Firaun dan bala tentaranya benar-benar ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, kemudian kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya dari peristiwa yang dialami oleh Musa alaihissalam, karena saya tadi mengangkat temanya berkaitan dengan doa. Rupanya penting betul ini doa. Nah, kita melihat peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam di surah Al-Qasas ini mengingatkan kita. Jadi Nabi Musa ini bahasa kita ini termasuk buronan. Dia melakukan kesalahan, ya, sehingga dikejar-kejar. Pada saat sebelum dia berangkat meninggalkan Mesir, disampaikan kepada Musa bahwa para pembesar sedang rapat dalam bahasa kita, ya, membicarakan kamu, hendak membunuh kamu. Nah, sehingga disarankan kamu pergilah. Nah, lalu benar Musa mengambil langkah cepat dan dia pergi. Tetapi dia setelah membunuh tadi dia sudah mengakui. Jadi kalau ada kesalahan kita mengakui dulu, bertobat, ya. Sehingga dia menyatakan azamin amali syaitan. Ini adalah perbuatan setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang jelas yang menyesatkan, ya. Innahu aduun mudil, ya. Mudil mubin. Jadi setan adalah musuh nyata. Musa mengakui bahwa perbuatannya meninju dan sampai meninggal itu adalah perbuatan setan, godaan setan. Nah, dan dia segera meminta ampun. Jangan kita ambil pelajaran sini, kalau ada kesalahan segeralah kita minta ampun. Karena konsekuensinya ini panjang ke depan. Kalau kita segera mengakui, banyak banyak faedahnya. Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli, ya. Musa alaihissalam langsung berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah, faghfirli. Jadi benarlah ini dalam Al-Quran surah Al-Imran, segera kalau berbuat kesalahan itu asariu dan maghfiratu min rabbih, segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia meninggalkan tempat, ya, meninggalkan Mesir mau pergi ke jauh ke arah timur, dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang berdosa. Nah, dia sekali lagi menyatakan bahwa tidak akan menjadi penolong kalau ada lagi yang minta tolong, tidak akan ditolong kalau mau melakukan perkelahian. Lalu dia berdoa untuk sebelum dia pergi supaya ada keselamatan, ya. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Nah, dia menghindar dari orang-orang yang zalim, ya. Jadi doa Nabi Musa terus menerus melakukan perjalanan dan berdoa terus, ya. Sampai dia kemudian berdoa lagi ketika dia sampai ke negeri Madian. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan benar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin anak-anak kita kalau pergi merantau, pergi kemana, ini dititipkan doa, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala dia memberikan
ke jalan yang benar, mengarahkan ke jalan yang benar. Ya, Rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Ini doanya. Pendek-pendek doanya Nabi Musa, tapi sangat berarti. Ya, jadi dia berharap berjalan ke jalan yang benar. Nah, kemudian singkat cerita ini kita mungkin sudah tahu, ketika Nabi Musa sampai di negeri Madian, dia belum menemukan di mana dia tinggal, di mana dia hidup, sampai pada melihat sekerumunan orang yang mengembalakan ternaknya, dan dilihatnya ada dua perempuan yang juga banyak ternaknya sedang antri menunggu. Dia melarang, dia menghalangi ternak-ternaknya itu untuk tidak maju minum dulu, karena banyak lagi peternak lain yang juga sedang meminumkan ternaknya. Nah, dua perempuan ini menunggu bisa sampai sore, ya. Sehingga datanglah Nabi Musa, karena Nabi Musa ini psikomotoriknya kuat, fisiknya kuat, dibantunya, sehingga seluruh ternak-ternak dua perempuan ini cepat dapat minuman dan segera keduanya pulang ke rumahnya. Sampai bapaknya Shu'aib, ada yang menyebutkan sebagai nabi sekaligus adalah Nabi Shu'aib itu, sampai anaknya ke sana kaget, kenapa kamu bisa cepat kembali? Wah, ternyata dia sampaikan ada seorang laki-laki yang menolong dia. Dia pun mungkin belum tahu namanya. Nah, Nabi Musa setelah melakukan perjalanan jauh sampai dia kemudian lapar. Jadi indikasinya cuma lapar ya. Tapi doanya itu doa yang menyeluruh ini ya, mencakup banyak hal. Ya, kalau Musa ya, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kita lagi ulang kecil hari ini. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, ini doanya itu sederhana. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan. Dalam hatinya, kalau dalam tafsir itu, dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa itu yang dimaksud dalam makanan. Nabi Musa berdoa ini ya untuk mendapatkan makanan, karena dia sudah melakukan perjalanan jauh, lapar dan haus. Ya, yang engkau turunkan kepadaku. Nah, ini yang dia minta Nabi Musa. Nah, tapi apa yang terjadi? Inilah yang pelajaran berharga yang kita ambil, kita pesankan mungkin kepada generasi kita itu. Senantiasa kalau ada iman, berbuat, beramal saleh, itu maka kita akan dapat banyak keuntungan. Ternyata apa yang diminta Nabi Musa ini, dia diberikan sampai 5 keuntungan, 5 manfaat, ya. Dan ini luar biasa. Pertama, Nabi Musa tadi kan jadi buronan, dicari-cari, sampailah kepada dipanggillah oleh anaknya Shu'aib tadi. Kalau kita sebut Nabi Shu'aib, datang memanggil Nabi Musa, ya. Musa dipanggil ke rumahnya, datang dalam bahasa di surah Al-Qasas disebut dia datang dengan malu-malu. Malu-malu menyampaikan pada Musa, dipanggil bapaknya, ya. Nah, setelah dipanggil bapaknya, berangkatlah Musa. Nah, ini sudah ada jawaban bahwa dia akan dibantu, dia akan ditolong, doanya akan sudah tercapai. Tapi Nabi Musa juga tidak menyangka ini akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Pertama, setelah Nabi Musa sampai, dia menceritakan dulu proses perjalanan, termasuk dia dicari-cari oleh bangsa Mesir, karena dia membunuh orang di sana. Tapi karena orang baik ini, orang beriman, ceritakan itu, langsung mendapat perlindungan. Dapat perlindungan. Kamu tenang, tinggallah di sini bersama kami, ya. Nah, tetapi Musa belum ada pekerjaan, jelas tidak ada pekerjaan Nabi Musa. Ya, kalau dia tinggal di situ kan, wah ada pulanya. Terus anaknya ini mengusulkan kepada bapaknya, jadikanlah dia sebagai pekerja. Ini perlu ini, karena zaman itu yang ada itu kan jadi petani, kalau subur tempatnya, kalau tandus kebanyakan jadi peternak, ya, atau pedagang. Kawasan situ jadi peternak atau pedagang, atau banyak yang jadi budak. Anaknya mengusulkan kepada anak perempuan tadi. Saya baca kitab tadi belum ada menyebutkan bahwa yang mana di antara anaknya itu, karena tidak disebutkan, ya, nama-namanya. Yang mengusulkan kepada bapaknya, jadikanlah dia sebagai pekerja. Kenapa dia menjadikan sebagai pekerja?
Karena ada dua kelebihannya. Ya. Karena dia itu punya kekuatan fisik. Ya, atainahu hukma wa ilma, dan dia punya ilmu, punya kekuatan fisik, dan juga dapat dipercaya. Nah, ini ternyata kepercayaan sangat luar biasa di surah Al-Qasas disebut tadi. Ya, karena dia juga sudah diberi kenabian, satu kenabian dan pengetahuan, dan dia juga punya kekuatan dan dapat dipercaya. Nah, ini usul anaknya ini kan uniknya itu dia mungkin sudah di dalam hatinya itu senang dengan Musa alaihissalam. Nah, Musa ini kan namanya nabi, itu semua nabi itu adalah gagah. Ya, gagah. Mungkin dia sudah ada senang. Ya, tapi bapaknya punya kecerdasan spiritual dan emosional yang sangat tinggi. Dia sudah menangkap ini. Ini Musa kalau dia bekerja sama kita, ini ada dua anak gadis saya, nanti dia dikelirikan gitu ya. Nah, akhirnya dia sampaikan, wahai Musa, ini saya hendak menjodohkan kamu dengan anak saya. Luar biasanya, sudah dapat perlindungan, dapat pekerjaan, ditawari untuk menjadi suami lagi dari salah satu dari dua anaknya. Nah, ini yang dicari-cari orang ini. Kalau sudah sarjana ini, ya dia sudah mencari-cari di mana bisa dapat pekerjaan sekaligus juga dapat pasangan hidup. Nabi Musa sekali datang satu tempat dikasih pekerjaan, perlindungan, jaminan hidup dan tempat tinggal. Jelas itu yang saya sebut tadi. Ya. Nah, tetapi Nabi Musa ya langsung disambut baik dengan jaminan dia bekerja ditawari 8 tahun atau bisa juga sampai 10 tahun kalau dia sanggup. Ya, itulah ceritanya ujungnya. Yang penting di sini yang kita jadikan sebagai pelajaran bahwa kalau orang itu niatnya baik, berbuat baik, amal saleh, punya iman, walaupun dia pernah melakukan kesalahan besar, tapi kalau dia segera bertobat, dia tetap beramal saleh, yaitu membantu orang tadi. Jadi siapapun kita senantiasa jangan terlalu banyak syarat-syarat. Kalau kita mau berbuat baik saja, Allah Maha melihat. Buktinya ini Nabi Musa alaihissalam sebagai pelajaran. Itulah pentingnya kita belajar dari Al-Quran ini. Karena Nabi Musa alaihissalam diberi 5 keuntungan sekaligus tadi yang saya sebutkan, mendapatkan perlindungan, jaminan hidup, makan, minum, sekaligus juga tempat berlindung, tempat tinggal, tawaran pekerjaan, ya, dengan kompensasi. Tentu saja karena kompetensinya maksudnya dia itu adalah orang yang dipercaya, punya ilmu dan punya kekuatan fisik. Nah, ini harus ada semua ini. Percaya sangat penting, ya. Dan kemudian tinggallah dia di sana sampai 10 tahun kalau pakai kontraknya yang kedua tadi pilihannya. Kemudian setelah selesai 10 tahun dia berangkat tapi melakukan perjalanan dengan keluarganya. Ya, kalau dia sebut dengan keluarganya bisa dengan istrinya dan anak-anaknya. Nah, disitulah Nabi Musa SAW masuk yang dibacakan tadi, ya, bahwa dia masuk ke Bukit Tua dan dia informasikan, dia berinteraksi langsung dengan Allah. Salah satu kelebihan Nabi Musa, dia berinteraksi langsung dengan Allah dan dia diangkat sebagai nabi, gitu ya. Nah, inilah ceritanya ya di surah yang saya sampaikan tadi. Kemudian dia sampailah kepada kesimpulan kita hari ini, pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Nabi Musa ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini insya Allah menjadi pelajaran bagi kita dan juga bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, generasi kita, atau mungkin saudara-saudara sini yang guru, mungkin ada berinteraksi dengan orang. Sampaikanlah kabar gembira dari Al-Quran bahwa kalau Anda beriman, walaupun Anda melakukan kesalahan, Anda beramal saleh, menolong orang, Anda punya peluang akan dilipat gandakan manfaat, ya, keuntungan seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Semoga apa yang disampaikan ini ya bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga kita semuanya sehat-sehat. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Ya, pada para jemaah sekalian, baik yang ada di masjid sini maupun yang tempat online. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.